Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, tadi kan sudah diserahkan ya, habsul marhun indal murtahin. Artinya ngeker barang gadean di sisi atau dikuasai oleh murtahin, orang yang mengutangi duit, orang yang menerima barang gadean. Habsun itu ngeker. Misalnya kalian nggak ada motor di pegadaian, motornya kan ditaruh di pegadaian, lah itu namanya apa bahasa Indonesianya? Hah? Yang gampang dipaham oleh masyarakat umum. Kalau bahasa kitab itu sih habsun, dipenjara, dikeker, dipegang, lah gitu aja ya. Jadi murtahin, orang yang menerima barang gadean itu memegang barang itu, ya. Kenapa? Karena tujuan daripada gade atau barang gadean itu, ya, itu menjadi wasikoh ngindal murtahin, menjadi jaminan atau wasikoh itu jaminan di sisi murtahin, karena murtahin sudah menyerahkan uang atau ngutangi duit mau 50 juta. Ya, cayane sawah 20 sangga ngerti ora? Sesangga itu 70 meter persegi, arep lurus, arep kotak, arep bunder. Itu sesangga, anggar seare 100 meter persegi, satu are. Arep ngotak, arep persegi panjang, arep segitiga terserah bentuknya, tapi yang jelas kalau diukur diameter 100 meter itu 100 meter persegi. Arep persegi segitiga, segi empat, segi panjang terserah. Ya, misalnya nih, nganggo are apa nganggo anggar penake? Are yang mana ya? 10 are berarti apa? Satu are itu 100 meter, berarti 10 are 1000 meter ya. Nilai duitnya 1 juta lah misalnya. Maka diserahkan mungkin dalam bentuk sertifikat atau SPPT lah sebagai formalitas das. Ya, diserahkan kepada murtahin. Misalnya murtahinnya si dadap, rohinya atau yang punya sawah si waru. Jadi waru nyilih duit dadap 1 juta, ya, waru menyerahkan sawahnya sing 10 are itu tadi. Ya, maka yang terjadi bagaimana? Ya, faida tamma aqdurrahni walazima bil qabdi saratil yadu alal marhun mustahiqqatun lil murtahin fayahbizuhu indahu hatta yatimma wafa'ud daini. Ini yang perlu dipahami. Ketika akad gade itu sudah terjadi, si waru nampak duit 1 juta dari dadap menerima formalitas bahwa sawahnya waru dijaga atau dipegang sertifikatnya pada si dadap, ya. Syaratul yadi alal marhun mustahiqqatun lil murtahin, ya. Maka oleh jagane dadap terhadap sawah itu agar tidak dijual maksudnya lo ya. Siki misalnya sawah wis digadekna, ya, sertifikat ora duwehna, ngerti-ngerti sawah wis dedol kan payah. Maka sebagai lambang penyerahan itu sertifikat lah, gitu. Tujuannya apa? Tujuannya nanti si dadap menerima formalitas sertifikatnya si waru, sawahnya si waru, agar nanti dengan itu, ya, dia bisa nyauri utang atau nunggu utangnya lunas kemudian dibalikna. Nah, tadi kan sudah ya, sawah waru wis dewehna atau dialih kuasakan. Maksudnya alih kuasakan itu ora dewehna, hanya sebagai wasikoh jaminan. Bentuknya apa? Sertifikat. Lah sekarang posisi sawahnya itu tetap milik siapa saja menurut kalian? Sawah yang digadekan, waru, sawahnya waru yang pirang are iki 10 are ya, kan sebagai jaminan diberikan kepada dadap. Dadap itu yang memberikan utang 100 juta lah. Sawah itu milik siapa saja menurut kalian? Menurut kalian milik siapa? Waru kan nyilih duit, pinjam duit sama si dadap 100 juta. Jaminannya sawah 10 are dengan bentuk menyerahkan sertifikat kepada si dadap. Nah, sawah kue pada saat terjadi transaksi gade, sawah itu milik siapa? Bingung? Ya aja bingung. Milik siapa? Ya milik si waru. Wong anu akad gade kok tiba lah jual beli. Paham ya? Sawahnya tetap milik si waru. Cuman saat itu sementara waru belum melunasi utang kepada dadap yang berjumlah 100 juta, sawah itu sertifikatnya dipegang oleh si dadap. Ya, berarti sawah masih tetap milik siapa? Ya waru, wong sawah waru dari awal kok. Jadi ketika barang gadean kok, ya barang gadean sawah ini ya contohnya, itu kan masih bisa diambil manfaat toh? Ya enggak, sawah bisa diambil manfaat enggak? Dapakna. Ya tetanduri. Tadi pertanyaannya, hak milik sawah itu milik siapa? Ketika akad gade sudah terjadi, hak miliknya milik siapa? Si waru.
Maka wa yumkinu lirrohin ayyantafi abil marhun, bahwa meskipun waru sudah menggadaikan sawahnya kepada si dadap karena dadap telah meminjamkan duit 100 juta, maka status barang itu atau sawah itu tetap menjadi miliknya waru, sehingga ya si waru ya tetap boleh garap sawah tersebut, wong haknya si waru. Lah praktek di masyarakat gimana kalau nggak ada sawah? Ana para wong gelem nggak ada sawah, sawah tetap digarap sing dua sawah. Nah, itu yang terjadi di masyarakat. Kacau balau. Jadi fa'in amkana hudalika ma'a baqai fi yadil murtahin, ya ta'ayyana fi'luhu jam'an bainal haqqa. Ini artinya bahwa karena memang sawah itu masih tetap miliknya si waru dan masih mungkin bisa digarap oleh si sawah itu menjadi dikuasakan sertifikatnya kepada si dadap, maka si waru yang memiliki tanah itu ya dia berhak, boleh. Sing penting orang rusak sawah ditanduri rusak apa ora? Ya ora. Kastijari rohin lil marhun, atau kemudian karena sawah si waru kan ya waru tetap oleh latak sewakna maning. Nah, degawe belumbang apa-apa ya boleh-boleh saja karena memang barang itu tetap milik si waru. Itu hukum yang benar ya. Ini saya sampaikan hukum gade sesuai dengan pakem yang sebenarnya. Karena yang terjadi di masyarakat ketika seseorang menggadaikan sawah, itu fahamnya bahwa sawah itu sama dengan menjadi boleh dimanfaatkan oleh orang yang menghutangi duit. Kan begitu Bang, rata-rata kan begitu di masyarakat. Seperti sudah menjadi rahasia umum bahwa ketika orang menggadaikan kebun, menggadaikan sawah, pemahamannya bahwa mengko sawah kebone manfaatnya diambil oleh orang yang menghutangi duit, betul? Oleh apa? Makanya kalau prakteknya seperti itu, maka akan berbenturan dengan hadis Nabi, kullu qardin jarum manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang di situ ada unsur pemanfaatan, maka itu masuk kategori riba. Ribanya di mana? Wong barange sawah itu kan kembali kepada kasus tadi, sawah itu tetap milik si waru, gara-gara waru nyilih duit, ya manfaat sawah kue denggoneng si dadap. Ribanya di situ. Jadi hanya sebatas mengeker atau memegang barang jaminan itu tok. Jadi orang yang menerima barang gadean atau orang yang menghutangi duit itu sebatas ya menjaga barang itu agar nanti pada satu saat jatuh tempo maka bisa dijual untuk disaur begitu. Tapi praktek di masyarakat kan nggak seperti itu. Ada juga praktek gade barang, gade sesuatu, misalnya milih duit 1 juta, sawah 10 are. Ya, padahal itu kalau dikalkulasikan, kebetulan sawah yang minggir gili, regane bisa sampai 300 juta. Kue sebedol seutangnya, ya ora bener. Gara-gara orang yang nyaur ya sawahmu gak aku, padahal anggar ukuran harga umum sawah kue payune harganya 300 juta. Kok main bedol seperti itu? Ya ora oleh. Enggak seperti itu, tetap harus diajikan dikira-kira harganya berapa. Kalau utangnya 100 juta, ya sementara sawah itu 300 juta, kalau memang si dadap mau mau mengakuisisi sawah itu, dawaket kudu asok bayar maring si waru 200 juta. Kudune kayak gue. Orang kena asal bedol kayak gue, ora oleh. Ya, itu prinsipnya. Kemudian prinsip yang selanjutnya bahwa barang gadean yang ada di tangan dadap atau orang yang menerima barang gadean itu yadul amanah. Ya, hanya sekedar titipan. Ya. Maka hanya sekedar titipan, dia tidak bertanggung jawab ketika terjadi apa-apa pada barang gadean. Ya. Misalnya ada bencana alam, sawah longsor, ya bukan urusannya murtahin. Bukan urusannya si dadap, bukan tanggung jawabnya si dadap. Misalnya gadene contohnya orang sawah gade motor. Ya. Gade motor itu kalau di masyarakat sing jenenge gade motor ya pahami bahwa ketika saya menggadekan motor ke orang, maka orang itu akan paham bahwa motor adalah bangku. Pahamnya seperti itu. Lah itu berarti masuk kategori setiap piutang yang disitu unsur pemanfaatan. Pemanfaatannya apa? Melu nganggo barang, melu nganggo motor ya ora oleh asline. Nah, sekarang contoh misalnya gadene berupa motor ya, si dadap nampak motor sekang baru diterima, dijaga ngumah ora tau denggo, kok kemudian anak tikus mlebu maring kabel nyokoti kabel motor akhirnya konsleting kabel. Selagi si dadap tidak bepeko, tidak sembrono, ya dia tidak bertanggung jawab. Kecuali misalnya motornya denggo ngono, nggo banter-banteran tabrakan, lah dia harus bertanggung jawab. Ya. Itu maksudnya begitu. Prinsip yang selanjutnya, hifdzur rahni wa mu'natihi, menjaga barang gadean dan biayanya, misalnya gadene sapi utawa kebo. Lah sapi kebo kan kudu tempani. Masa gade sapi kebo lebok nang omah ora tempani ya mati. Lah kuwi tanggung jawab siapa? Misalnya waru maring dadap ora sawah, misalnya ini contoh gadene sapi sejodoh. Lah biayane ngrumat,
Suket, ngempani karo suket ki apa? Kalau itu mu'natul marhun, biaya perawatan barang gadean yang berbentuk hewan misalnya, ya. Fataqa'u 'alal rohin al malik, itu menjadi tanggung jawab yang punya barang. Ya. Berarti sing duwe sapi, sing duwe kebo. Misalnya kok sejodo manak. Kuwi ngene sapa? Gade sapi sejodo, nyilih duit 1 juta. Sapine digawa maring wong sing nampa wong sing ngutangi duit, sapine dipindah maring kandange si dadap misalnya. Kok manak? Kuwi anake sapa? Ya anake sapi. Kakek. Ya kakek sing duwe sapi. Nah, biaya perawatan ngempanin itu ya sing duwe sapi. Lah prinsip yang selanjutnya yang keenam di sini, al-intifa bil marhun, mengambil manfaat barang gadean. Ini yang sering sekali terjadi kaos di masyarakat, sering salah SOP standar operasional. Suri ar-rahnu liyakuna wasiqatan fi yadil murtain hatta yatimma wafa'udaini, bahwa gade itu disyariatkan itu sebatas jaminan yang dikuasai oleh murtahin, orang yang menerima gadean, sehingga sampai nanti orang yang berhutang menyauri hutangnya. Wa hadza la yuzilu milkur rahin. Perpindahan dikekernya barang di tangan orang yang menghutangi duit, ya, itu hanya sebatas amanah. Lah kepemilikannya ya tetap yang milik punya barang. Maka dengan prinsip itu masih memungkinkan, ya, misalnya gadekna motor atau gadekna sawah lah tadi yang saya contohkan, ya sawah negara. Atau wong gadekna motor, mengko montore diparani nyong arep nganggo montore ya mengko rampung ya tak delang ngene maning. Boleh wong pancen itu miliknya yang punya barang, ya. Tuh. Lah apakah orang yang ngutangi duit oleh, ya, satu. Jadi intifaur rohin bil marhun. Orang yang menggadekan barangnya masih bisa menggunakan barangnya. Bima annal marhun milkul lirohin, karena bagaimanapun barang gadean itu tetap menjadi milik orang yang menggadekan barang. Begitu juga manfaat yang muncul dari situ, maka dia masih berhak untuk mengambil manfaat dengan catatan alla yulhiqu bihi dararan min naqsin li ainihi, dengan catatan bahwa penggunaan barangnya itu tidak mengurangi atau menurunkan harga barang itu. Ya, contoh misalnya sawah digarapkan orang ngurangi harga. Atau mungkin motor nganggone seperlune itu. Jadi masih boleh ya. Lah sekarang yang kedua, apakah yang menerima gade itu bisa menggunakan barang itu? Ini yang sering terjadi di masyarakat. Orang yang menerima barang gadean, ya, dia menerima gade di sawah, atau mobil, atau motor, atau sapi. Apakah yang menerima barang gadean itu boleh memanfaatkan? Padahal itu masih hak orang yang punya barang. Boleh enggak? Yanhasiru hakul murtahin fi habsil ainil marhunah lil istisaqi awalan. Prinsip dasarnya bahwa hak orang yang menerima barang gadean, yang menghutangkan duit kepada orang lain terhadap barang gadean itu hanya sebatas wasiqah atau jaminan. Dia tidak memberhaki barang itu, satu. Kedua juga dia tidak memberhaki manfaat barang itu. Karena barang itu dan manfaat barang itu masih tetap milik yang punya barang. Paham? Tuh. Summa listifa'idin minha nginda ta'adzuri wa fa'i minar rohni wa huwa lam yalikul ain. Jadi hanya sebatas jaminan saja. Ketika nanti sampai pada orang yang punya utang itu tidak sampai bisa menyaur sampai pada waktu yang ditentukan. Sehingga prinsipnya lah bahwa murtahin atau orang yang menerima barang gadean itu tidak memiliki barang, juga tidak menguasai atau memiliki manfaat barang tersebut. Maka berdasarkan prinsip yang ini, maka rumus dasarnya, hukum asalnya falaisa lahul intifa bil ainil marhunah biduni idnir rohini mutlaqon. Maka sebenarnya tidak boleh bagi orang yang menerima barang gadean itu mengambil manfaat barang gadean tanpa izin dari orang yang punya barang atau orang yang menggadekan barang, ya. Fa inin tafa'a biduni idni kana muta'addiyan wa yasbihu dhaminan lil marhun. Kok seandainya tanpa izin, ya, orang itu yang menerima barang gadean itu menggunakan barang gadean tanpa izin, maka dia telah melakukan hal yang sembrono. Ya, itu. Lah sekarang fa in adzinar rahin lil murtahin bil intifa minal marhun, kok seandainya orang yang punya barang mengizini, ya, kepada orang yang menerima barang gadean diizini untuk diambil manfaatnya, maka ini ditafsil dalam dua keadaan. Yang pertama, kalau izinnya pemanfaatan barang gadean itu di dalam akad gade, ya, maksudnya akad gade wis lah, kayaknya gade sawah, wis ngono, sedurung aku nyaur, sebelum saya melunasi hutang, silahkan sawahnya digarap, ya. Itu izinnya awis tarotul murtahin dalik wa fafaqar rohin alaihi, atau yang mensyaratkan ya ora apa-apa, kau nyilih duit maring aku 1 juta,
kok ngadekna sawah 10 are, tapi kok sawah tegarap aku sedurung kok nyauri, ya wis ora apa-apa. Maka syarat-syarat seperti itu fasidun, syaratnya itu syarat yang rusak, dan syarat seperti itu bisa merusak akad gade. Artinya kalau syarat tersebut pemanfaatan barang gadean disertakan di dalam akad, maka akad gadenya tidak sah. Ya. Nah, karena syarat itu lebih condong menguntungkan orang yang menghutangi duit dan merugikan orang yang menggadekan barang. Akhirnya rasa karena terjadi doror. Wali anna kulla qardin jarra naf'an fa huwa riba wa haram, karena setiap piutang yang di situ terjadi pemanfaatan barang maka itu riba dan haram. Maka ketika seseorang menghutangi duit dengan syarat bahwa dia menggadekan sesuatu yang dimana manfaat barang sesuatu itu bisa dimanfaatkan oleh orang yang menghutangi, maka akad utang seperti itu batil, ya. Itu ketika izin terjadi di dalam akad satu. Nah, kalau yang terjadi di masyarakat bagaimana? Apa akadnya sampai sejauh itu? Jelas-jelas bahwa ketika berhutang, terus kemudian saya sawah, terus ngomong sawah digarap sebelum saya nyawari utang, kok tidak ada kalimat itu, tapi itu sudah menjadi umum di masyarakat, maka ya ketika itu sudah menjadi umum di masyarakat bahwa akad gade itu sama dengan menyerahkan manfaat barang gadean, ya tetap masuk yang kategori ini, tidak boleh. Paham ya? Tuh. Kedua, al-idnu bil intifa' badal akdi, izin memanfaatkan barang gadean setelah akad. Misalnya akad sudah selesai, saya pinjam 1 juta, nih sawah 10 hari jaminannya, sudah akad selesai. Lain waktu, lain majelis, kemudian summa adina rohini lil murtain batal akti biruki bisaya usuk nadar faya juzulil murt ayan tfi bil marhun. Ya, kemudian kok setelah akad itu atau beberapa hari kemudian atau di lain majelis kemudian Kang Dadap mbok rika kepengin garap sawah kuwi, ya silahkan ora apa-apa. Boleh. Tapi kuwi wong bodoh. Ya, wong bodoh wong anu sawah dhewe kok malah duwe nang wong garap. Tapi ya boleh-boleh saja. Kenapa? Karena rohin atau yang menggadekan barang, ya pemilik itu dia boleh meminjamkan, mengizinkan atau dan lain sebagainya, ya. Dan dia juga boleh manfaatkan untuk dirinya, gitu. Atau bisa jadi mungkin untuk yang lebih tengah-tengahnya, misalnya sawah itu kan miliknya si rohin, ya. Sementara dipegang oleh si murtahin. Kang Dadap, kan ya sawahku. Kepriwe lah, sebelum saya nyauri utang lunas, kira-kira kepriwe kayak sawah. Kasih garap mengko hasilnya paron, ya ora apa-apa, sing bener ya gue, ya paron boleh. Jadi rohin boleh memberi izin, boleh menggunakan untuk dirinya sendiri atau boleh kerjasama. Yang pasti prinsipnya bahwa barang itu tetap milik yang punya barang. Sebatas itu loh ya, sebatas itu. Tapi kalau kemudian dia menggunakan barang gadeannya kok sampai dijual, dihibahkan, diwakafkan, maka itu jelas nggak boleh. Wong anu lagi nggo jaminan kok malah dedol, lah sing kok kepriwe? Boleh. Lah sekarang misalnya kok nyilih duit, sing nggo saya bojone digadekna. Oleh apa ora? Nang nyilih duit lah 1 juta. Lah jaminan apa ke bojoku? Ke surat akte nikah sah ke bojoku. Boleh apa enggak? Ya enggak boleh. Wong akad nikah itu bukan akad jual beli. Hak guna pakai. Ya, ora kena gadekna bojone ora kena. Soalnya banyak yang terjadi ya di masyarakat itu, ana sing bojone endah kon dodolan, desewa, transaksinya maring sing lanang, ana sing kaya gue. Difahami bahwa bojo itu milik sing lanang. Gue karena saking orang ngertine. Bojone sing wadon ya manut bae. Ya, itu tidak boleh. Terus kembali kepada soal ya, udah malam cukup, kira-kira penjelasan sudah cukup lah ya. Cukup dulu, bisa disambung kepada pertemuan yang akan datang. Ini ada pertanyaan dari kelompok Al-Furqan, bagaimana syarat ketentuan gade menurut syariat, apakah gade di Indonesia sudah sesuai syariat? Ini gade yang di mana? Tadi sudah saya contohkan, kalau di masyarakat, ya, kita membahas dulu yang sering terjadi di masyarakat. Bahwa ketika di masyarakat itu terjadi akad gade, gaden lah ya, sawah, kebun, ya. Maka yang terjadi setelah saya amati langsung di tengah masyarakat, maka ketika orang menggadekan sawah, itu pemahamannya bahwa sawah itu boleh atau difahami bahwa sawah itu otomatis akan digarap oleh orang yang menerima barang gadean dengan alasan bahwa wong aku wis ngutangi duit kok. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kenapa? Di situ ada unsur pemanfaatan gara-gara qardun, hutang piutang. Padahal hutang piutang itu
kalau dalam kacamata hukum syariat agama Islam, ya hutang piutang loh ya. Hutang piutang dalam kacamata syariat fikih agama Islam itu adalah berbasis tabarruk kalau dalam bahasa Arabnya. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu murni kegiatan sosial. Ya, hutang itu kalau dalam kacamata fikih syariat Islam itu murni sosial. Kalau bahasa kitabnya itu tabarruk, gawe bagus krono Allah, berbuat baik karena Allah. Itu utang. Sehingga ketika utang itu dimonetasi, monetasi apa ya? Monetasi apa ya? Atau dieksploitasi, dimanfaatkan agar menimbulkan keuntungan, maka itu masuk pada pemanfaatan yang tidak pada tempatnya, wong anu sosial, kok malah dibisniskan. Maka itu menjadi riba atau haram. Karena apa? Merugikan yang punya barang. Begitu. Loh, berarti praktek bank selama ini gimana? Nyilih duit neng bank. Nyilih duit neng bank, nyilih 10 juta, balik nane piro mengembalikannya. Kalau mengembalikan 10 juta nggak masalah. Tapi yang balik nang ngasih 12 juta, 15 juta ya menjadi masalah. Wong bank ngodene neng kono, untungnya neng kono. Dari prinsip dasar ini wis kewenangan. Apapun alasannya nanti, apapun bahasanya. Oh, ini kan buat karyawan, ini kan administrasi. Apapun bahasanya, ya kita kembali pada pakem. Ya. Tuh, jadi utang piutang yang terjadi di bank kan utang piutang toh. Itu akad sosial yang memang harus diselenggarakan pemerintah. Bukan kemudian pemerintah itu memanfaatkan utang piutang kepada masyarakat, dejaluki bunganya, mestinya tidak. Lah kok sing gaji karyawan sih siapa? Ya pemerintah. Kok malah sing gaji anu rakyate maning ya ditek-idek. Paham apa ora? Lah kok sing gaji karyawan siapa? Wong itu kan perusahaan BUMN. Ya pemerintah maning, wong pemerintah nglayani masyarakat. Sanggup apa ora jekos dari pemerintah? Ora jekos ya mudun. Mulane saya juga ada misalnya ketemu cawapres. Pak Cawapres bisa berjanji nggak? Kalau seandainya jenengan jadi, seluruh bank yang ada di Indonesia terutama yang BUMN, rakyat yang pinjam duit di situ nggak usah kasih bunga. Nah nanti yang buat bayar karyawan siapa? Ya hasil dari yang lain. Rakyat jangan dibebani sudah. Kok kader nyilih iki kok balekna, ya ora? Setuju nggak? Setuju, masih setuju kabeh. Langsung ora setuju, mau nyilih duit nang bank. Ngerai carane yang melu nyilih. Nggak usah. Mestinya begitu. Melu ngotot dadine ya. Ya harus diperjuangkan itu. Duit negara akeh nemen kok. Sih be masyarakat kon bayari bunga. Wis ora zamane malah si rakyat wis rumah sakit larang bayar, pendidikan bayar. Mestinya begitu sudah. Misalnya setuju kabeh yang ngerewe ya. Setuju kabeh mesti. Dari presidennya sanggup apa orang karo menteri keuangan. Ya kembali lagi kepada soal bahwa gade yang terjadi di Indonesia itu tadi kalau di masyarakat seperti itulah. Sekarang kalau terjadi hutang piutang di Pegadaian yang jelas-jelas itu masuk dari BUMN, Badan Usaha Milik Negara, kita lacak di Pegadaian, pilih duit 10 juta, kayaknya motor Beat, biasanya motor langsung digandang dengan Pegadaian, itu memang lebih syar'i ya. Artinya nang Pegadaian 10 juta motor Beat, itu motornya ditaruh di kantor biasanya. Cuman yang menjadi masalah kalau di kantor Pegadaian, yang dalam hal ini adalah salah satu dari BUMN, Badan Usaha Milik Negara, kue nyilih 10 juta, pinjam 10 juta, ya nyaure lebih dari 10 juta. Itu yang jadi masalah. Sudah saya sampaikan tadi sebagaimana ketika pinjam uang di bank. Ini masih masalah berarti ya? Masih masalah. Sudah terjawab ya? Terus kemudian pertanyaan kedua, apabila ada barang milik bersama namun digadaikan oleh salah satu pihak karena ada kebutuhan mendesak. Oh ya. Sudah diterangkan ya. Bahwa barang gadaian itu boleh meminjam. Tapi minjemnya gue kan nyilian orang buat gadekna, orang nyilih denggo terus gadekna orang bener. Ya. Ini berkaitan pembahasan masalah barang gadaian tadi. Tetapi satu orang yang lain itu membutuhkan barang tersebut, apakah orang tersebut harus menunggu jatuh tempo dan hukumnya bagaimana? Riwala yustaratu fil aini antakuna mamlukatan lirohin, bahwa tidak disyaratkan barang gadaian itu milik daripada rohin, orang yang menggadaikan barang. Li'annahu yumkinuhu ayasta'iru ainan wa yurhinuha. Karena memungkinkan seseorang meminjam barang di mana barang itu untuk digadaikan, boleh-boleh saja, tapi nyilih ya nembungnya ya arep de gadekna aja nyong nyilih ra arep melu nganggo montore jebule digadekna ya ora bener. Wala yustaratu ayyakuna rohin malikan li jami'il ainil marhuna. Ya. Tidak disyaratkan bagi rohin atau orang yang menggadaikan barang malikan li jami'il ain, menguasai seluruh barang yang digadaikan, wa yasihu ayyakuna malikan li jusin minha, dan sah kok
dia hanya memiliki satu bagian dari misalnya satu rumah, separuh tok, nisfus sayara atau duwe separuh motor tok, misalnya duwe mobilan urunan karo kancane regane paroan, boleh. Tetapi fayurhinu khissatahu minha, tapi dia hanya menggadekan separohnya. Ya. Lah terus separohnya kepriwe wong, masa gade mobil separuh tok? Misalnya, yang arep utuh gadekna semobile izin maring kancane. Tadi kan sudah saya sampaikan. Izin, boleh lah, boleh ya. Kata gadekna disit, ya ora apa-apa gitu. Nah, ini pertanyaan kembali bahwa berarti kalau di sini pertanyaannya tetapi satu orang yang lain itu membutuhkan barang tersebut, berarti anu ora izin ki ya. Ya ora? Anu ora izin, masalah yang gak izin ora ada masalah kayak ki ya. Ya, tapi kan jadi tahu nanti ya. Jadi muncul pertanyaan ini berarti menjadi tahu. Oh iya, kalau misalnya kok rumahnya tuku kos-kosan, umah kos-kosan biyen regane 10 miliar, 5 miliar edang. Karena satu kebutuhan, nyilih duit digadekna. Maka kalau memang mau menggadekkan seluruhnya, izin sama yang temennya tadi itu, agar tidak terjadi sesuatu yang diinginkan di kemudian hari. Ya. Kalaupun toh tanpa izin, yang gadek nang kur separone tok, sing hake dewek. Aja separone sing dudu hake melu ikut digadekkan, ya ora bener, itu namanya gosok. Paham ya? Kalaupun toh mau menggadaikan semuanya, izin dulu pinjam ya, kaderanu tegadek natok iki, ya nggak apa-apa. Tadi kan kalimat yang pertama adalah boleh meminjam barang untuk digadekkan, tapi nembunge kuwe arep digadekna. Aja nembungan apa jebule digadekna kuwi ora bener. Jelas ya? Kurang lebihnya dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.